Kita masih bersama dengan analis politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya, tetap di atau masih di Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara Mas Toto, Ya. kalau kami tentu mencatat beberapa narasi-narasi yang dilemparkan oleh kedua pasangan lah ya begitu ya, Amin dan juga Ganjar Mahfud. Salah satunya kalau Ganjar Mahfud ini bukan tentang Ganjar atau bukan tentang sosok Mahfud, tapi tentang kita. Kalau Mas Toto sendiri membacanya gimana, dan kalau dari Mas Toto sendiri, narasi apa yang kemudian mungkin belum kita tangkap, yang Mas Toto tangkap, ini menarik nih, lucu nih gitu. Ya, kalau berbicara mengenai Ganjar dan Mahfud ini, satu pasti tentang keberlanjutan. Dalam konteks, tapi bukan keberlanjutan dalam gimmick ya, menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Kedua-duanya ini kalau kita lihat, ada satu kata yang menurut saya menarik untuk bisa digunakan, yaitu terkait percepatan atau akselerasi. Karena kedua-duanya cenderung berani untuk mendobrak, punya gaya yang agak berbeda dibandingkan dengan gaya birokrasi biasa. Cenderung kalau kita analogikan permainan sepak bola nih jadi striker gitu dua-duanya. Jadi kalau kita lihat salah satu yang tadi beredar kan adalah kalau saya tidak salah gerak cepat untuk Indonesia unggul kalau saya tidak salah. Jadi memang kata kuncinya ada di gerak cepat tadi, akselerasi tadi. Dan itu yang memang menjadi ciri khas kalau kita lihat sepak terjang Ganjar, misalnya ketika bicara di DPR itu kan sangat vokal, lalu kemudian terobosan-terobosan terkait reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Prof. Mahfud kita tahu dari gaya berkomunikasinya pun sudah menjadi pendobrak, dan akselerasi dia ketika menjadi Ketua MK, ketika kemudian menjadi Menko Polhukam. Kita ingat loh kemarin kasus Sambo, kalau tidak ada ketegasan sikap dan terobosan dari Menko Polhukam, belum tentu ini pernah terungkap. Itu yang menurut saya menjadi catatan dan menjadi kekuatan dari pasangan ini. Ya, Mas Toto, kalau berbicara satu lagi nih pasangan yang kemudian belum menentukan cawapresnya, Mas Toto sendiri sebenarnya sedikit mendukung ya kalau sebenarnya Gibran ini juga menjadi cawapres Prabowo karena dia juga masih muda dan lain-lain. Tapi kalau hingga saat ini melihat peta politik seperti sekarang ini, narasi yang kemudian juga dilibatkan ke Gibran terkait dengan putusan MK kemarin, yang Anda lihat paling potensial siapa, Mas Toto, kalau untuk menjadi pasangan Prabowo? Membaca dari apa yang menjadi statement Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, memang top of the list-nya sepertinya Mas Gibran ya. Dalam tahun 2023 sejak awal terlihat sekali Pak Prabowo mengubah strateginya dari fokus pada dirinya sendiri menjadi melekatkan diri pada Jokowi. Dalam konteks itu pilihan paling ekstrim adalah mengambil orang yang menjadi bagian dari keluarga Jokowi, anak kandungnya Jokowi sendiri begitu. Jadi saya masih melihat itu. Tetapi pertanyaannya kan adalah apakah kemudian Jokowi memberikan restu? Apakah Mas Gibran kemudian akan mengambilnya? Itu yang menurut saya jadi catatan, mungkin sekarang sedang dilihat kondisinya. Kita tahu kritik luar biasa muncul di publik. Dan itu bukan dari pendukung-pendukung capres lain, tapi dari tokoh-tokoh yang kalau kita lihat kebanyakan malah dari pendukung Pak Jokowi ya. Karena ketika ini terjadi melalui keputusan MK yang dianggap kontroversial, kebetulan di MK-nya sendiri diketuai oleh iparnya Pak Jokowi, sampai muncul istilah Mahkamah Keluarga, kalau kemudian tetap berujung pada Prabowo Gibran, yang terkena efek negatifnya bukan Prabowo, bukan Gerindra, bukan partai-partai Koalisi Indonesia Maju, tapi legacy dari Pak Jokowi dan keluarganya sendiri. Saya pikir itu yang sekarang sedang dihitung. Jadi yang sedang berhitung mungkin Pak Jokowi dan juga Mas Gibran begitu ya. Selain tentu saja di level partai-partai ada kepentingan lain, seperti PAN kan terus menyodorkan nama Erick Thohir. Dan ketika misalnya nanti nama Erick Thohir yang dimunculkan, ada problem lain lagi. Saya meyakini Golkar tidak akan legowo karena partainya lebih besar dibanding PAN. Kenapa tidak Erlangga yang dapat? Jadi bukan kekisruhan lah. Polemiknya ini memang lebih rumit terjadi di Koalisi Indonesia Maju, padahal koalisi ini koalisi yang paling besar dan harusnya paling siap secara mesin politik. Tapi ini penyakit dari koalisi yang biasanya besar. Besar ini cenderung biasanya tambun, dia banyak lemak, berpotensi menimbulkan banyak penyakit dalam kemudian mengambil keputusan. Konflik of interest di antara para anggotanya juga menjadi lebih besar, apalagi ditambah lagi satu variabel baru, kebergantungan kepada sosok presiden karena ingin menggait anak presiden, yang menyebabkan pengambilan keputusan terasa lebih rumit dan akan lebih lama. Iya. Nah, tadi nama Erick Thohir juga sudah Mas Toto sebutkan, tapi kalau dari apa yang kemudian disampaikan, ini masih mengambang banget gitu ya. Anak muda atau berusia muda, kemudian berpengalaman di pemerintahan. Selain Erick Thohir, ya itu ya, masih ada nama Gibran yang sangat lekat, walaupun tadi Mas Toto sudah dijelaskan.
Gimana Mas? Dari Kalau mana? Nah, bicara ini yang ini mau saya kan tahu nih. yang Mas sebutkan tadi kan pantunnya Bang Ahmad Muzani kan, Sekjen. Kemarin memberikan beberapa kode ya. Iya. Tadi pertama mudah, kedua berpengalaman di pemerintahan. Orang menduga ada dua pilihan antara Erick Thohir atau Mas Gibran. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada kalimat stasiun balapan. Setahu saya stasiun balapan itu adanya di Solo. Jadi kalau saya membaca, kalau mau berspekulasi, ini adalah kode buat Mas Gibran, bukan Mas Erick. Tapi balik lagi ke pemikiran menurut saya sekarang ada di Pak Jokowi dengan Mas Gibran karena mengetahui resiko ini akan muncul dalam nama baik keluarganya, termasuk Pak Jokowi sendiri. Yang tentunya tidak ingin meninggalkan legasi buruk setelah 10 tahun pemerintahannya yang diklaim sangat bagus dalam banyak hal begitu Bukan ya, hanya termasuk dalam kestabilan bukan politik. hanya sangat bagus, Terima kasih Mas. banyak analis politik dari Sedikit saja, Pak Jokowi itu berhasil menduduki posisi presiden dan banyak didukung orang karena simbol demokrasi, tidak dari darah biru, tidak bangsawan politik, tidak ketum partai, dan ini simbol orang biasa bisa menjadi presiden. Jangan sampai legasinya kemudian ditinggalkan dalam bentuk 180 derajat produk yang berbeda. Langsung. Baik, terima kasih. Analis politik dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Soto, terima kasih. Sehat selalu, kita bertemu di lain waktu. Sehat.